Halo semuanya, hari ini kita akan membahas problem 4. Sebelum kita membahas problem 4, saya ingin memberitahukan bahwa ada sedikit ralat modul, yaitu di poin 2, yang dimana durasi tabloid JJ adalah 12 kali dan juga majalah K sejak 1 Agustus 2020. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke cara perhitungannya. Yang pertama, kita harus baca dulu soalnya. Berikut merupakan informasi yang disiapkan oleh Deako untuk membuat jurnal penyesuaian untuk tahun 2021. Yang pertama, Deako membayar gaji karyawan setiap tanggal 5 bulan selanjutnya. Deako memiliki 15 orang karyawan, di mana 10 orang karyawan merupakan staf yang masing-masing memiliki gaji 2 juta per bulan, serta sisanya merupakan manajer yang memiliki gaji 10% lebih tinggi dibandingkan dengan gaji karyawan. Nah, jadi karena tentang pembayaran gaji, kita bisa langsung catat salaries, expense, pada salaries payable. Nah, berapa jumlahnya? Di sini dibilang 10 orang dikali 2 juta. Tambah 5 orang dikali 2.200.000. 2.200.000 dari mana? Karena di soal ditulis kalau gaji 5 orang manajer itu lebih tinggi 10%. 10% dari 2 juta itu 200.000, jadi langsung 2.200.000. Oke, lanjut nomor 2. Yang dimana ini tadi ada poin ralat ya. Yang Deako menginginkan Deako mengiklankan produknya pada 2 tempat, yakni yang pertama tabloid JJ sejak 16 Juni 2021 sampai dengan akhir tahun 2021. Iklan yang diterbitkan sebanyak 9 kali dengan durasi iklan sebanyak 12 kali. Lalu ada 2, majalah Fakta sejak 1 Agustus 2020 dengan nilai kontrak 36 juta dan berlaku selama 2 tahun. Berdasarkan perjanjian, produk akan diiklankan setiap 1 tahun sekali. Jadi di sini kita lagi bahas iklan, advertising expense pada advertising. Oh iya, sebelum kalian buat jurnal ini, harusnya kalian cek dulu ya di trial balance ini prepaid advertising-nya itu dicatat dengan metode harta atau dicatat dengan metode expense. Tapi di sini kita bisa lihat yang di kuningin ini kalau dicatatnya pakai metode harta, makanya kita bisa adjustment-nya seperti ini ya. Terus karena ada 2, kita pisahin dulu tabloid JJ dan juga majalah. Berapa lagi durasinya? Yaitu 12 kali. Kalau yang majalah kakak 2 kali, yang sudah terpakai 9 kali, yang majalah kakak 1 kali. Terus berapa nilainya untuk majalah kakak? Kan udah ada di soal 36 juta. Sedangkan kalau yang ini dapatnya dari 41 juta ini bisa langsung dikurangin sama 36 juta, 5 juta. Jadi nanti langsung 5 juta kita bagi 12, kita bagi durasinya lalu dikali 9 yang sudah terpakai. Lalu untuk yang ininya 36 juta dibagi 2 dikali 1. Karena yang terpakai kan baru 1 kali aja. Oke, gitu. Terus lanjut nomor 3. Deako memiliki asuransi yang berlaku selama 2 tahun dan dibayarkan di muka pada 24 April 2021. Nah, ini yang perlu kita perhatikan adalah 24 April 2021. Karena tanggal 24 berarti kan udah lewat dari tanggal 15. Berarti bulan Aprilnya itu tidak dihitung. Maka dimulainya dihitungnya dari bulan Mei sampai bulan Desember yang ada 8 bulan. Terus karena ini tentang asuransi, kita lihat asuransi insurance. Oh, ternyata insurance di sini pakai pendekatan beban, insurance expense. Jadi maka jurnal penyesuaiannya adalah prepaid insurance, yang dimana kita harus adjustment itu prepaidnya. Insurance expense. Dan ini yang di adjustmentnya itu sisanya ya. Kalau yang kayak harta kan yang terpakainya. Kalau untuk pendekatan beban itu yang kita adjustment adalah sisanya. Oke, kita lihat ini bakal 22 tahun itu 24 bulan. Terus dikali tadi kan yang terpakai dari Mei sampai Desember 8 bulan. 24 kurang 8 16, jadi sisanya 16 bulan. Oke, lanjut nomor 4.
Pada Desember 2020, Deakom membayar beban sewa sebesar 9.700.000. Akuntan perusahaan melakukan kesalahan dengan mencatat pembayaran sewa sebesar 7.900.000. Kesalahan ini disadari pada Mei 2021, namun perusahaan belum melakukan koreksi terkait kesalahan ini. Nah, buat soal ini yang perlu diperhatikan itu yang pertama periodenya, yaitu Desember 2020. Sedangkan di sini kita lagi bahas zona penyesuaian untuk tahun 2021. Jadi ini udah beda tahun ya. Terus yang kedua, kita perhatiin beban sewanya. Yang sebenarnya beban sewanya 9.700.000, tapi baru dicatat sama akuntannya atau baru diakuin biayanya tuh 7.900.000. Jadi kan kita catat biayanya terlalu kecil yang menyebabkan laba terlalu besar. Maka kita harus kurangi labanya dengan cara regional ke retained earning. Kenapa sih retained earning? Karena sekali lagi ini periodenya Desember 2020, sedangkan kita sekarang lagi di 2021, yang mana kalau mau adjustment di adjustment harus sama periodenya. Kalau udah beda harus pakai retained earning. Kayaknya ini retained earning. Terus pada apa? Pada cash. Kenapa pada cash? Karena kemungkinan besar ini pasti dibayarkan kan beban sewa, pasti berhubungan dengan cash. Makanya di jurnalnya pada cash. Oke, sebesar berapa? Selisihnya 9.700.000. 7.900.000. Terus juga kalian mesti perhatiin nih, yang mana yang kita catat lebih besar. Kalau misalnya dibalik angkanya, misalnya beban sewanya 7.900.000, sedangkan kita catat 9.700.000, berarti kan malah beban kita atau biaya kita tahun lalu terlalu besar, yang mana laba kita kekecilan. Nah, maka ini jurnalnya dibalik, bisa cash, terus retained earning-nya di kredit, kayak gitu ya. Jadi perhatiin dua penting tuh. Terus lanjut nomor 5. Deakom memiliki sebuah pertokoan yang disewakan kepada pihak luar sejak awal tahun 2021. Sewa disepakati akan berlangsung sampai dengan 1 Maret 2022. Kan sejak awal tahun, berarti 1 tahun 2021 udah full tuh 12. Terus sewa disepakati sampai 1 Maret. Karena masih 1 Maret, berarti 1 Maretnya nggak dihitung ya, berarti cuma sampai Februari 12 tambah 2, 14. Jadi total semuanya adalah 14 bulan. Terus untuk jurnalnya adalah unearned. Karena pasti pas kita catat, kita pakai unearned. Terus pada revenue. Coba kita lihat nilainya. Kita scroll. Oke, ini 35 juta. Terus kita bagi 14 dikali 12 karena 14 bulan total semuanya, dan baru yang bisa kita lakukan pendapatan itu baru 12. Oke. Lanjut nomor 6. Nah, ini tentang depreciation. Expense. Yang pertama building. Terus yang kedua adalah mobil, itu vehicle. Terus yang ketiga mesin. Oh iya, kalau kalian nanti ujian misalnya mau singkat sih nggak apa-apa, tapi tolong singkatnya tuh kayak gini, kayak misalnya accumulated depreciation kan kepanjangan, kalian bisa singkat jadi akum DP, tapi tolong jangan singkat itu diperhatikan, pokoknya yang aku ngerti gitu, jangan ACC DP, karena ACC kan bisa account, bisa juga buat account payable, bisa juga buat account receivable. Jadi tolong kalau mau bikin singkatan tuh singkatan yang kayak emang langsung aku gitu, oh ini tuh maksudnya accumulation kayak gitu. Oke? Terus langsung aja masuk ke building. Kita baca di sini, gedung yang dimiliki sejak tahun 2015. Gedung tersebut disusutkan dengan metode garis lurus selama 20 tahun. Nah, ini itu gampang banget karena garis lurus. Jadi kayak nilai buildingnya 600 juta, langsung kita bagi 20. Oke? Terus yang kedua nih, nah ini mobil truk yang digunakan untuk mengirimkan produk kepada pelanggan. Mobil truk dimiliki oleh perusahaan sejak 8 Juli 2020. Diestimasikan akan digunakan selama 5 tahun dan disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun ganda. Akuntan perusahaan belum melakukan penyusutan
sejak awal mobil truk dimiliki oleh perusahaan. Nah, berarti ini kan dia belinya 8 Juli 2020 karena tanggal 8, jadi bulan Julinya masih dihitung ya. Nah, terus 2020 dan sejak awal tuh belum ada, makanya mau nggak mau kita tambahin hitung lagi karena ada biaya tahun 2020. Terus gimana hitungnya? Kita hitung dulu 2020, 2021. Nah, 2020 ini karena ini double declining terus 5 tahun, berarti kan 100% dibagi 5 sama dengan 20 dikali 2, 40%. Berarti nanti persentase untuk perhitungan penyusutannya selalu menggunakan 40%. Oke. Terus ini kita langsung aja 87.500.000, berarti nanti dikali 40%. Terus inget ya, karena ini kan dari Juli nih, berarti Juli sampai Desember tuh 6/12. Oke, 17.500.000. Terus yang kedua, ini 87.500 dikurang sama 12.500. Ini kenapa dikurang sih? Karena kan kalau udah menggunakan saldo menurun ganda kan pasti pakai nilai buku. Nah, makanya 87.500 ini kita kurangin sama akumulasi penyusutan di tahun 2020 dulu, baru jadi nilai buku. Terus dikali 40%. Oke, 28 juta. Terus yang diakuin di akumulasi depreciation ini adalah nilai ini ditambah ini. Oke, selesai. Terus yang ketiga adalah mesin. Mesin yang dimiliki sejak awal tahun dan diestimasikan dapat digunakan selama 5 tahun dengan nilai sisa 3.400.000. Mesin disusutkan dengan menggunakan metode unit aktivitas, di mana DAFO mengestimasikan bahwa mesin dapat digunakan untuk memproduksi 500.000 produk. Selama tahun 2021, mesin tersebut sudah memproduksi 122.000 produk. Ini cuma gampang sih. Terus jadi, yang pertama kalian hitung adalah mesin. Nilai mesinnya dikurang nilai sisa. Kenapa pakai nilai sisa? Karena ini menggunakan unit aktivitas ya, jadi ngaruh nilai sisanya. Terus dibagi 500.000 kali 122.000 yang terpakai tahun ini aja. Oke, terus return earningnya yang dari 2020 aja ya. Terus ini adalah sebenarnya selisih dari ini kurang ini. Oke, lanjut. Perusahaan memiliki lisensi yang dimiliki sejak awal tahun 2019. Lisensi ini berlaku sampai dengan akhir tahun 2028. Berarti ini amortization expense. Kenapa amortisasi? Karena ini lagi berbicara tentang lisensi kan, berarti aktiva yang tidak berwujud. Oke, cara hitungnya gimana? Ini tinggal lisensi 900 dibagi sisa umur lisensinya. Nah, ini kan dibilang kalau perusahaan ini dimiliki sejak awal tahun 2019 sampai akhir tahun 2028. Nah, kalau dihitung berarti ada 10 tahun. Sedangkan yang benar-benar baru terpakai 2019 dan 2020. Berarti dari 10 kurang 2 berarti sisa 8. Jadi langsung aja kita bagi 8. Oke, lanjut. Nomor 8. DAFO mencanangkan piutang yang dimiliki sebesar 2% dari penjualan tahun ini. Oh, ini karena dia pakai metode pencadangan piutangnya pakai penjualan, ini tuh gampang banget, tinggal debit expense pada after. Berapa nilainya? Langsung aja dari sales revenue-nya dikali 2%. Langsung dapat. Ini karena pakai metode itu aja, sales aja, jadi gampang. Terus lanjut, terdapat tagihan listrik, air, dan telepon sebesar 17 juta selama Desember 2021 yang akan dilunasi pada Januari 2022. Oke, ini utilities expense pada expense. Berapa nilainya? 17 juta. Tapi kalau kalian nanti mau pakai utilities payable juga nggak apa-apa sih. Itu cuma kayak perbedaan nama akun. Aku sih nggak masalah. Lanjut ke perusahaan nomor 10 ya. Perusahaan juga memiliki wesel bayar sejak 11 November 2021. Wesel ini akan jatuh tempo 90 hari ke depan dan bunganya akan dilunasi ketika jatuh tempo. Anggapan 1 tahun sama dengan 360 hari. Berarti ini kita lagi ngomongin interest expense pada interest payable. Oke,
Nilainya berapa? Kita hitung dulu. Dia kan dari November. November itu kan 30 hari ya, dikurang 11 karena dia mulainya dari tanggal 11. Terus Desember 31 hari. Berarti ini tinggal nilai notes payable 80 juta terus dikali 8%. 8% tau dari mana ini ya? Ini ya. Ini ya. Ini 8%, berarti ini persentasenya. Terus baru dikali 50 dibagi 360. Oke, 50 dapat dari mana ya, diingat aja 15 sampai 30 50. Oke, lanjut ke 11. Pada saat off-name yang dilakukan perusahaan, sisa perlengkapan senilai 2.300.000. Oke, terus kita lihat dulu nih, perlengkapan atau supplies kita dicatat pakai metode apa? Oh, metode harta. Jadi kita bisa jurnal supplies expense pada supplies. Nah, ini jurnalnya tinggal dikurang aja 11 juta dikurang 2.300.000 dikurang akhirnya gitu. Terus yang ke-12, Diako mengumumkan dividen tunai sebesar 45 juta. Tarif pajak pada tahun 2021 merujuk pada peraturan pemerintah adalah 20%. Berarti untuk catat dividen tunainya tinggal kasih dividen pada dividen sebesar berapa? 45 juta. 45 juta. Oke, terus yang ini adalah income untuk catat itunya ya, apa taxnya, income tax expense pada income tax payable. Berapa nilainya? Nah, nilainya nanti dulu kita kosongin dulu karena kita harus skip dulu atau kita loncat dulu ke jurnal penutup buat dapat income tax expense-nya. Oke, untuk jurnal penutup masih sama kayak maksud yang diajarin, kalau kita harus tutup pertama kali saldo nominal yang dikredit dan dipindahin ke debit. Nah, yang dikredit itu pasti revenue ya. Di sini adalah sales revenue. Terus juga tadi ada di atas kita ada adjustment revenue. Berapa nilainya? Sales revenue ambil dari sini. Dan revenue kita ambil dari atas. Nah, kita naik. Oke, income summary 950 juta. Terus setelah sebelah kredit udah ditutup, sekarang sebelah debit atau sebelah expense-nya ya. Yang pertama adalah cost of goods sold harus ditutup, terus ada expense harus ditutup, insurance expense juga ditutup, rent expense juga ditutup, terus baru kita mulai cek di atas. Salaries udah, advertising ditutup, insurance udah, return enggak, ini enggak, depreciation expense, terus juga ada amortization expense, ada bad debt, utilities, interest expense, supplies expense, and income tax expense. Oke, nilainya nih. Sebelah kredit ya tutupnya, jangan lupa dan jangan salah. Oke, salaries. Terus perhatikan ini benar-benar yang dicatat tuh udah semua biaya-biayanya gitu. Oh iya, lupa. Ini kan insurance expense 52 juta. Jangan lupa yang kita ada adjustment ya. Sorry, mana insurance expense? Nah ini juga buat salaries ya. Salaries kan kita ada adjustment tambahan, jangan lupain. Terus rent expense nggak ada apa-apa, sama advertising bill, depreciation, amortization, bad debt, utilities, interest. Pokoknya nih kalian bener-bener perhatiin, kalau perlu pokoknya setiap kalian catat kalian tandain udah centang atau apa gitu, biar enggak itu aja, biar enggak salah, biar enggak ketinggalan. Karena sekali kamu ketinggalan satu ini itu akan berdapat kena income tax, nanti akan ngaruh juga ke taxnya, pokoknya ke bawah jadi salah. Jadi bener-bener perhatiin bagian pas closing ini semua itu semua bener-bener udah masuk. Oke. Terus ini kan ada net before income tax dikali 20%.
Nah, net before income tax ya gampang ya, cuma tinggal jumlah ini semua kalian kurangin sama pendapatannya, sales revenue di sini, gitu aja. So, tadi kali 20% dapat income tax-nya. Oke, terus setelah ini selesai, kita baru jurnal yang ini, summary pada retained earning. Ini selalu, karena ini selisihnya. Pokoknya kalian lihat kalau misalnya lebih besar revenue-nya, berarti kan laba. Nah, kalau laba tuh begini jurnalnya. Kalau rugi, tinggal dibalik aja retained earning pada income summary, gitu. Terus ruginya berapa? Terus ini kita akan mencatat dividennya. Di sini return earning-nya harus didebit karena kan karena bagi dividen pasti laba ditahannya itu ya kurang. Terus ini cash dividend. Oke, 5 juta senilai yang ini. Oke, lalu kita bikin jurnal pembalik. Nah, jurnal pembalik ini sebenarnya dibutuhin buat kalau ada kejadian yang kayak yang catatnya kayak ini nih, yang pakai metode beban pas awal-awal. Jadi kan ini harus dibalik. Kenapa dibalik? Karena biar tidak munculin prepaid. Karena kan awalnya emang bukan akun prepaid kan, akunnya insurance expense gitu. Jadi biar tetap. Jadi kita harus hapus akun prepaidnya gitu. Jadi tetap pakai insurance expense. Jadi tinggal prepaid sama insurance expense-nya dibalik saja. Oke. Itu dia pembahasan problem 4 kita. Thank you semuanya.